Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3161-3163. Suara tajam yang menusuk telinga terdengar, dan aura yang sangat ganas merobek kehampaan, dan akhirnya membombardir Dev yang tidak bergerak. Menghadapi serangan dari 4 orang itu, Dev langsung meledak dengan cahaya keemasan. Serangkaian sisik emas menutupi seluruh tubuh, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan aktif. Tampaknya Dev berencana untuk menahan pukulan ini. Semua orang terkejut saat melihat Dev masih tidak bergerak melawan serangan 4 orang itu. Queenie mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menunjukkan kekhawatiran. Tetua hantu Gunung Iblis pun mengerutkan keningnya. Meski Dev sangat kuat, bukan tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan dengan 4 tetua Liga Penyegelan Iblis. Tapi Dev berada di bawah serangan yang sama. Sekarang Dev berdiri tak bergerak, tidak mengelak atau mengelak, hanya dipukuli dengan kaku seperti ini, apakah dia masih bisa menahannya? Ledakan. Dalam sekejap, tempat di mana Dev berdiri runtuh, dan asap serta debu langsung memenuhi udara, menutupi sosok Dev. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Dev sekarang. Keempat tetua berhasil dalam satu pukulan, tetapi mereka tidak berhenti, dan sekali lagi melewati jejak kekejaman. Sangkar 10.000 pedang. Terdengar teriakan lagi, dan keempat tetua memegang pedang panjang di tangan mereka. Dengan ayunan pedang panjang yang tiba-tiba, itu langsung berubah menjadi puluhan lampu pedang, seperti 1000 pedang yang diayunkan sekaligus. Pada pedang panjang ini, terdapat garis-garis khusus yang memancarkan aura menakjubkan. Lusinan sinar pedang meledak, langsung menembus asap dan debu, dan hanya suara gemuruh yang terdengar. Keempat tetua menyerang dengan ganas. Mereka tahu betapa kuatnya Dev, jadi mereka tidak berani gegabah. Serangan di tangan mereka jatuh seperti hujan lebat, dan cahaya pedang yang kuat seperti ribuan meteor meluncur ke dalam asap dan debu. Melihat adegan ini, semua orang sedikit tergerak. Tidak mungkin Dev menanggung serangan tingkat ini sendirian. Selain itu, keempat tetua dari Liga Penyegelan Iblis ini melakukan gerakan membunuh segera setelah mereka bergerak. Sepertinya Dev pasti akan mati, sehingga hampir semua orang kehabisan kekuatan spiritualnya. Para tetua dari Liga Penyegelan Iblis ini juga tahu bahwa jika Dev tidak bisa terbunuh oleh pukulan ini, maka mereka mungkin tidak memiliki kesempatan, dan merekalah yang akan mati. Cahaya pedang turun seperti badai, dan semua orang memandangi asap dan debu dengan tenang. Mereka semua ingin melihat apa yang terjadi pada Dev sekarang. Dev ini benar-benar sombong. Menghadapi serangan 4 orang, dia berdiri diam. Kali ini, dia mungkin akan dikutuk. Tidak mungkin, apalagi keempat orang ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Jika Dev tidak mati, aku akan memberinya 2 ketukan. Semua orang berbisik, menunggu asap dan debu menghilang. Queenie dan Julian semua dengan gugup melihat asap dan debu, mereka semua sangat gugup. Semua orang menunggu sekarang, menunggu hasil akhirnya. Fausto sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan menghela nafas lega. Fausto adalah yang paling jelas tentang kekuatan yang diletuskan oleh 4 tetua. Meskipun keempat tetua ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi peringkat pertama dan kedua, jika mereka berempat bergabung, kekuatan yang dilepaskan tidak dapat didukung oleh peringkat ketiga dari alam kesengsaraan transendensi. Tidak mungkin bagi Dev untuk menahan serangan 4 orang, dan itu masih tanpa perlawanan atau penghindaran. Sekarang Fausto sedang menunggu untuk melihat apakah tubuh Dev telah berubah menjadi pasta daging. Keempat tetua dari Liga Penyegelan Iblis juga perlahan turun dari udara, masing-masing terlihat sedikit pucat. Dalam sekejap, mereka meledakkan semua kekuatan spiritual di tubuh mereka, yang membuat mereka semua terlihat sangat lemah. Di pesisir pantai, hembusan angin laut bertiup penuh ketegangan. Hampir semua orang menahan napas, menunggu asap menyebar. Selain suara nafas yang berat, terdengar suara angin laut yang bertiup kencang. Di tengah angin laut, asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan berangsur-angsur menjadi jelas, memperlihatkan kekacauan di semua tempat, dan jurang maut muncul di depan semua orang. Namun ketika semua orang hendak melangkah maju untuk melihat situasi di dalam lubang, tiba-tiba cahaya keemasan bersinar di dalam lubang. Seiring dengan kilatan cahaya keemasan, sesosok tubuh perlahan bangkit dari dalam lubang. Pupil mata semua orang menyusut, dengan mata penuh keheranan. Mereka melihat Dev melayang di udara, dengan cahaya keemasan menyinari tubuhnya,
auranya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seekor naga emas berputar di sekitar Dev, menyelimuti Dev. Dev berdiri di tengah naga emas, dengan ekspresi tenang dan tanpa gelombang. Dalam sekejap, suara horor yang tak terhitung jumlahnya terdengar, diikuti dengan jeritan dan kegembiraan. Tuan Chen luar biasa, luar biasa. Yulian melompat tinggi dan melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tuan Chen, Anda luar biasa, Anda sangat luar biasa. Tuan Chen lebih dari luar biasa. Dustin, Lionel dan yang lainnya juga memuji Dev lagi dan lagi. Hantu Gunung Iblis menatap kosong ke arah Dev, dan akhirnya berkata, Tuan Chen benar-benar seekor sapi muda. Senior, apa maksudnya ini? Lilian bertanya dengan bingung. Itu luar biasa, hantu tua Gunung Iblis menjelaskan. Lilian terkejut sesaat, lalu mengerti, dan langsung tersipu. Dev mendarat perlahan, tanpa luka di tubuhnya, bahkan dalam menghadapi serangan 4 tetua alam kesengsaraan transendensi, Dev tidak menderita luka apapun. Atas hasil ini, Dev sendiri sangat puas. Tampaknya dia telah menyerap energi naga, yang sangat membantu promosi tubuh emas abadi dan penempaan tubuh fisiknya sendiri. Mungkinkah kamu bisa memblokir serangan ini hanya dengan mengandalkan teknik perlindungan tubuhmu sendiri? Teknik perlindungan tubuh macam apa ini? Tampaknya sangat kuat. Lihat naga emas itu mungkin milik naga emas, kan? Banyak orang berspekulasi bahwa mereka tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu yang terlihat sehat, memiliki keterampilan sihir pelindung tubuh yang begitu kuat. Terutama naga emas, begitu banyak biksu yang belum pernah melihat Dev memanggil naga emas. Saat melihat naga emas, aku merasa sangat terkejut. Senyuman Fausto membeku di wajahnya saat ini, dia lebih jelek daripada makan kotoran. Adapun keempat tetua, kulit mereka berubah drastis, dan mata mereka menunjukkan kengerian, karena mereka tahu bahwa hal berikutnya menunggu bagi mereka mungkin kematian. Terutama sikap Dev yang tampak tenang membuat mereka semakin merasakan bahaya. Bahaya ini membuat jantung mereka berdetak lebih cepat dan napas mereka menjadi sesak. Kulit kepala keempat tetua itu mati rasa, mereka tidak mengerti, alam Dev jelas hanya berada di alam komposit, mengapa aura dan kekuatan yang meletus lebih kuat daripada yang ada di alam kesengsaraan transendensi, dan sepenuhnya dapat mencapai kekuatan peringkat keempat alam kesengsaraan transendensi. Bukankah ini tidak ilmiah? Dev melihat keempat tetua Liga Penyegelan Iblis, tidak ada jejak emosi di matanya yang acuh tak acuh. Tidak ada kemarahan, tidak ada niat membunuh, yang ada hanya acuh tak acuh. Tampaknya keempat tetua Liga Penyegelan Iblis ini seperti semut di mata Dev. Melihat mata Dev, kulit kepala keempat tetua langsung meledak, dan mereka buru-buru mundur. Tetapi ketika keempat tetua mundur, Dev tiba-tiba bergerak. Saya melihat sosok Dev. Sosok itu langsung kabur, dan kemudian beberapa sosok muncul. Tiba-tiba, 4 Dev yang identik muncul. Setiap Dev membawa aura yang sama. Pada saat ini, keempat tetua tercengang, bahkan biksu lainnya pun tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev bisa melakukan teknik avatar. Lari secara terpisah, dia hanya memiliki satu tubuh asli di sini. Perintah Fausto kepada 4 tetua. Fausto berpikir bahwa di antara 4 sosok Dev, hanya satu yang nyata, dan yang lainnya hanyalah ilusi atau bayangan. Ketika keempat tetua mendengar perintah Fausto, mereka berpencar dan segera melarikan diri. Mereka berempat hanya bisa bertaruh sekarang bahwa Dev di belakang mereka hanyalah hantu. Tapi saat keempat tetua mundur secara terpisah, Dev sudah berada di depannya. Ledakan. Pukulan tajam Dev tepat mengenai punggung tetua itu. Dev menyerang keempatnya pada saat yang sama, dan keempat tetua, semuanya ditinju di punggungnya. Dalam sekejap, nafas meledak, dan jubah keempat tetua semuanya hancur, dan mereka terbang keluar sambil berteriak. Keempat tetua semuanya terbang ratusan meter, lalu jatuh dengan keras ke tanah, hidup dan mati tidak diketahui. Kali ini, semua orang terdiam. Semua mata itu menatap Dev, seolah melihat monster. Mereka tidak mengerti, bagaimana bisa ada 4 Dev yang identik, yang juga memiliki kekuatan serangan di saat yang sama. Ini tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Fausto bahkan lebih tercengang, dia berdiri di sana dengan linglung, seperti orang bodoh. Keempat sosok Dev bergabung menjadi satu, dan napasnya menjadi sedikit tidak teratur. Pada saat yang sama, selama 4 napas tubuh, Dev merasa sedikit tak tertahankan untuk beberapa saat. Jika bukan karena keempat tetua yang telah kehabisan kekuatan spiritual mereka di awal dan masih melarikan diri dengan panik, tidak akan mudah bagi Dev untuk membunuh keempat tetua ini dalam satu gerakan.
Meskipun Dev dapat berubah menjadi avatar dengan menggunakan teknik pedang 9 bayangan, dan setiap avatar memiliki aura yang sama dengan Dev. Hanya saja kekuatan masing-masing klon akan sangat berkurang, lagi pula Dev ingin memisahkan kekuatannya sendiri. Penatua hantu Gunung Iblis sepertinya melihat sesuatu, dan segera melangkah maju untuk dengan lembut menopang bahu Dev dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam tubuh Dev. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Hantu tua Gunung Iblis bertanya dengan suara rendah. Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Fausto dan berkata, apakah kamu masih ingin melenyapkan setan dan membela Taoisme sekarang? Fausto tidak berani berbicara lagi, wajahnya penuh rasa malu. Melihat Fausto tidak berbicara, Dev melanjutkan, jika kamu tidak menyingkirkan iblis dan melindungi jalan, aku akan melakukannya keadilan bagi surga. Kalian semua tidak memiliki hati nurani dan tidak melakukan hal-hal baik, saya akan menghancurkan kalian. Ketika Fausto mendengar bahwa Dev akan membunuhnya, dia panik dan berkata, jika kamu berani membunuhku, Liga Penyegelan Iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu harus tahu bahwa seluruh dunia surga dan manusia memiliki kekuatan Liga Penyegelan Iblisku. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan diburu tanpa henti oleh Liga Penyegelan Iblis. Kamu membawa orang pergi sekarang, aku hanya berpura-pura tidak melihatnya, masalah ini berakhir di sini, bagaimana menurutmu? Fausto masih mengancam Dev dengan nama Liga Penyegelan Iblis. Mendengar ancaman Fausto, Dev tertawa, lalu berkata dengan ringan, meskipun aku tidak membunuhmu, dan Liga Penyegelan Iblismu juga tetap akan mengejarku. Kamu, Fausto bingung, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dev. Kemudian Dev melanjutkan, kamu tahu 5 elemen iblis surgawi dari Liga Penyegelan Iblis, kan? Tentu saja, Fausto mengangguk. Aku membunuh Jinsa, Huosha, dan Musa di antara 5 elemen iblis surgawi, dan mereka juga memberitahuku rahasia Liga Penyegelan Iblismu. Dev memandang Fausto sambil mencibir. Ketika Fausto mendengar bahwa 3 dari 5 elemen iblis surgawi telah dibunuh oleh Dev dan mereka menceritakan rahasianya kepada Dev, matanya membelalak karena terkejut. Teman, kamu berani membeberkan rahasianya Liga Penyegel Iblis dengan santai, terkutuk. Fausto mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Dia tidak menyangka bahwa Dev akan bermusuhan dengan mereka untuk waktu yang lama. Dari sudut pandang ini, nyawanya akan hilang. Kalian dari Liga Penyegelan Iblis harus mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan Fausto dengan telapak tangan. Bersambung.